Detik-detik kasus Subang akan memasuki persidangan. Yosep Hidayah sebagai tersangka utama dalam kasus ini, akan sangat sulit mengelak akan semua bukti yang nantinya akan dilayangkan oleh jaksa penuntut umum. Dan tidak berlebihan jika para netizen beranggapan bahwa, hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan Yosep Hidayah dari kasus ini. Yosep sebagai tersangka sangat sulit mengelak bahwa Danu telah membuat kesaksiannya, dan kesaksian Danu adalah sebagai kesaksian terdakwa. Kemudian diperkuat lagi adanya OOJ yang membantu Yosep menghilangkan barang bukti, yakni sehari setelah kejadian, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, masuknya oknum kepolisian, terutama Arif, yakni sebagai keponakan Yosep, serta Mulyana sebagai adik Yosep, jelas melakukan kesalahan yakni masuk ke TKP yang dimana semua barang dalam TKP tersebut adalah barang bukti. Dan alasan Mulyana sangat tidak masuk akal, yakni mengambil kucing dan mengambil paket amel. Di situ juga ada Banpol yang ikut serta membersihkan TKP. Di sini memang sangat miris, Arif yang dimana dia adalah seorang anggota kepolisian, bisa melakukan hal kesalahan kecil seperti itu. Yang sudah pasti itu adalah faktor kesengajaan. Terlebih lagi Mulyana, dia adalah orang hukum dan sangat mengerti hukum. Dan di persidangan nanti secara hukum dia akan dipertanyakan mengenai hal tersebut. Lalu bagaimana dengan Yoris? Yoris pada tanggal 19 tersebut, ikut serta masuk ke TKP, yakni mengambil mobil Yaris. Yoris mengaku bahwa dia hanya disuruh oleh Mulyana. Namun saat ini Mulyana dan Yoris seperti kucing dan anjing, mereka malah saling menyalahkan. Maka memang wajib diperiksa lebih dalam mengenai Yoris dan Mulyana. Sempat ada kata-kata terucap dari Yosep Hidayah beberapa hari lalu, dia berkata siap, yakni siap menghadapi persidangan. Dan dia berkata bahwa ia difitnah. Apakah benar ia difitnah? Dan apakah benar Yosep hanya mau membuktikan di persidangan nanti? Jika Yosep Hidayah tidak bersalah sebetulnya tidak perlu membuktikan, karena kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Justru jika ia tahu banyak tentang kebenarannya, maka diduga ia tahu betul kejadian yang sebenarnya dan itu malah membuktikan ia bersalah. Namun bagaimana jika memang Yosep Hidayah benar difitnah? Kemungkinan tersebut bisa saja terjadi, jika ia difitnah. Maka orang yang fitnah dirinya tentunya orang yang paling dekat dengan dirinya, yakni Mulyana dan Yoris. Hanya itulah kemungkinan yang bisa terjadi, namun kita sebagai netizen hanya perlu menunggu kebenaran apakah yang terungkap di persidangan. Apakah Yosep Hidayah benar difitnah? Atau memang benar Yoseplah pelaku yang sebenarnya dan mendalangi semua oknum yang ada? Karena tidak perlu dipertanyakan lagi. Kasus ini memiliki satu kunci yang sangat krusial, yakni mengenai terbongkarnya OOJ tersebut. Disitulah letak keajaibannya, yang bisa menentukan, apakah Yosep Hidayah benar sebagai kepala dari OOJ tersebut, atau ada orang lain yang memerintah OOJ tersebut. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan kita tunggu info selanjutnya. 003, Desa Jalan Jaga, Kecamatan Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Jadi di situ anggota Reskrim Polsek Jalan Jaga menerima laporan secara lisan dari suami korban. Pada saat itu yang melapor suami korban yang saat ini menjadi tersangka yaitu Yosep Hidayah, bahwa ada keluarganya diculik karena tidak ditemukan dan rumahnya dalam keadaan berantakan serta adanya percikan darah. Atas laporan tersebut, Reskrim Polsek Jalan Jaga kemudian melakukan pengecekan dan ditemukan 2 orang mayat perempuan yang berada di dalam satu unit kendaraan roda 4 merek Toyota Alphard warna hitam nomor polisi D1890FY yang terparkir di garasi rumah dengan identitas korban yaitu Saudara Tuti Suhartini dan Saudara Amalia Mustika Ratu alias Amel, yang notabene keduanya adalah istri dan anak dari tersangka Yosep Hidayah. Dan berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan koordinasi dengan penuntut umum, bahwa terhadap berkas perkara hasil penyidikan kedua tersangka ini sudah dinyatakan lengkap dan hari ini diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti. Jumlah barang bukti yang diserahkan? Jumlah barang bukti yang diserahkan sekitar 240-an
barang bukti, termasuk alat bukti surat, kemudian mungkin juga pakaian korban, mobil, dan tentunya barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan pemenuhan unsur terjadinya pembunuhan berencana. Terkait motif, Pak? Motif, iya, jadi kalau tidak salah si Yosef Hidayah ini minta uang kepada istrinya Tuti Suhartini, di mana istrinya Tuti Suhartini dan Pak Yosef ini sama-sama sebagai pengurus yayasan. Dan pada saat itu diperoleh informasi bahwa yayasan itu mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Dan disinilah Yosef ini meminta uang kepada korban ini, Tuti, namun oleh Tuti ini tidak diberikan. Karena menurut Tuti ini adalah uang yayasan sehingga tidak boleh sembarangan dipakai. Dan disitulah terjadi percekcokan dan mungkin sakit hati sehingga terjadilah pembunuhan. Tidak ada pengakuan. Untuk sementara ini yang ada pengakuan dari Muhammad Ramdan. Untuk Yosefnya sendiri membantah sampai dengan saat ini, membantah apa yang dilakukan. Kerja keras buat JPU sendiri, Pak, membuktikan Yosef. Nanti di persidangan Rencana apa, Pak? kita akan limpahkan ini segera ke pengadilan sesegera mungkin. Dalam kasus ini kan ada 5 tersangka, Pak. Kenapa baru 2 yang dilimpahkan dan apa kesulitan yang dihadapi selama ini? Termasuk barang bukti golok yang disebut-sebut untuk mengeksekusi para korban itu belum ditemukan. Apakah itu menjadi kendala juga nanti di persidangan? Enggak. Jadi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ini terhadap 5 tersangka dan 5 berkas itu sudah diteliti semua oleh penuntut umum, oleh JPU, dan baru 2 berkas ini yang dinyatakan lengkap. Kemudian 3 itu ada sedikit petunjuk yang perlu dipenuhi oleh penyidik dan dalam waktu dekat akan dipenuhi oleh penyidik. Jadi sambil berjalan yang 3-nya akan segera diserahkan oleh penyidik. Akan bersamaan nggak Pak sidangnya antara dengan yang 2 dengan yang 3? Bisa jadi bersamaan, bisa jadi nanti kita lihat apakah nanti proses pelengkapan berkas dari hasil petunjuk jaksa itu, kalau misalnya dalam waktu dekat segera diserahkan penyidik dan menurut jaksa itu lengkap, apakah nanti rentan waktunya dengan tahap 2 ini terlalu lama atau tidak, kita akan lihat. Kalau terlalu lama mungkin ini kita limpahkan dulu gitu, karena kan kita juga dibatasi masa penahanan.